Baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata Kristen, selalu identik dengan agama Kristen. Ungkapan Kristen itu pertama kali disematkan begitu, dipakai orang-orang menyebut umat Kristen itu di Antioquia. Antioquia kalau sekarang mungkin kita di Syria begitu ya. Nah, itu pertama kali. Kenapa? Karena mereka adalah menjadi pengikut Kristus. Di Indonesia kita mengenal bahwa Kristen adalah sebuah agama. Tapi saya ingin ajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan bahwa Kristen bukan sekedar sebuah agama. Kristen ya Kristus, ya Christ in ya. Nah, sebab itu saya ingin ajak kita untuk membaca beberapa ayat untuk kita bisa mengerti tentang Kristen itu apa. Nah, di dalam Roma 8 ayat ke-9 dan 10 dikatakan begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata bahwa orang tidak mungkin bisa mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jadi katakan bahwa, lalu ayat yang ke-10 katakan begini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Tuhan, baitnya Allah, di mana roh Allah, roh Kristus diam dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Kristen itulah orang yang memiliki roh Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang bisa berpikir, memiliki sikap hati, perkataan, juga memiliki perilaku hidup, dan juga perbuatan-perbuatan hidup, itu ditentukan dari roh apa yang menggerakkan dia. Nah, firman Tuhan berkata bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, ada roh Kristus. Ada roh Kristus dalam diri kita. Nah, kalau kita memiliki roh Kristus dan kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh roh Kristus, maka pola pikir kita, sikap hati kita, perkataan kita, dan juga perilaku hidup dan perbuatan kita ya seperti Kristus. Karena kita memiliki roh Kristus di dalam diri kita. Sebab itu di dalam Galatia, Rasul Paulus katakan begini pada jemaat di Galatia. Kita mulai baca dari Galatia 2 ayat yang ke-19 dan 20. Begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, ini kita juga memiliki keyakinan seperti Rasul Paulus, bahwa kita yang sudah berdosa karena tidak bisa mentaati hukum Taurat, Kristus sudah mati dan kita ikut mati. Kenapa? Kita di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus berarti Kristus mati, ya kita ikut mati. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus tidak mati selamanya, tapi bangkit. Nah, ketika kita mati bersama-sama dalam Kristus, karena kita di dalam Kristus, maka ketika kita bangkit, juga kita bangkit di dalam Kristus. Tetap berada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Sebab itu, Rasul Paulus katakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi saat sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa ayat yang sudah kita baca di sini, kita bisa mengerti bahwa mengapa kita disebut Kristen, ya.
Kita disebut Kristen bukan karena, ya menurut orang luar mungkin bisa berkata bahwa, oh dia Kristen karena KTP-nya Kristen. Oh dia Kristen karena dia setiap hari Minggu ke gereja. Bacaan kitab sucinya Alkitab. Itu menurut pandangan orang demikian. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita disebut Kristen karena ada Roh Kristus dalam diri kita. Saya ulangi ya. Kita disebut Kristen karena ada Roh Kristus di dalam diri kita. Nah, ini penting. Ketika kita memahami bahwa ada Roh Kristus dalam diri kita, maka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. Nah, ini penting, Bapak Ibu Saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya akan gantikan kata dia dengan Kristus ya, karena dia di sini memang menunjukkan kepada Kristus. Jadi begini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus. Nah, perhatikan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata bahwa kita Kristen karena KTP kita Kristen. Kita bisa berkata bahwa kita Kristen karena setiap hari Minggu kita ke gereja. Kita bisa berkata bahwa kita lahir dari keluarga Kristen sejak kecil. Tapi Alkitab katakan, kalau kita tidak di dalam Kristus, maka apalagi kita tidak mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita, maka perlu dipertanyakan apakah benar-benar kita Kristen. Karena Kristen itu bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Kristen itu bukan karena kita punya KTP Kristen. Nah, saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Pola pikir kita, sikap hati kita, ya, perkataan-perkataan kita, perilaku hidup kita, dan perbuatan hidup kita itu ditentukan dari roh apa yang ada di dalam diri kita. Kalau orang dikuasai oleh roh setan, maka pola pikirnya juga iblis, perkataannya juga kotor, ya, sikap hatinya juga tidak baik, dan juga perilaku hidup dan perbuatan hidup juga pasti buruk. Tetapi kalau orang memiliki Roh Kristus, maka pola pikirnya, sikap hatinya, perkataannya, perilaku hidupnya, dan perbuatan kehidupannya semakin hari seperti Kristus. Itu Kristen. Jelas ya? Ya. Jadi orang kalau pola pikirnya seperti Kristus, sikap hatinya seperti Kristus, perkataan-perkataannya seperti Kristus, lalu perilaku hidupnya seperti Kristus, sehingga perbuatan-perbuatan juga seperti Kristus, maka kita disebut Kristen. Ingat. Jadi Kristen bukan karena kita punya KTP Kristen, tapi Kristen karena perilaku hidup kita seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau itu yang menjadi pemahaman kita, kalau kita berkata bahwa kita Kristen, lalu kita apalagi pakai kalung salib besar sekali, lalu orang lihat kita hidup dalam perzinahan, berarti kita sedang memperlihatkan kepada orang bahwa Kristus itu hidup dalam perzinahan. Kalau kita mengatakan diri kita Kristen, tapi kita menjadi perokok berat, orang akan menilai bahwa Kristus itu perokok. Kalau kita mengatakan diri kita Kristen, tapi perkataan-perkataan kita kotor, keluar kata-kata kebun binatang semua, maka orang akan melihat, menilai kita bahwa Kristus seperti itu. Jadi pola pikir kita, sikap hati kita, perilaku hidup kita, perkataan kita, itu harus mencerminkan Kristus. Itu baru kita disebut Kristen.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga kan pasti tidak terima kan? Kalau Kristus disebut, oh perokok berat. Kristus disebut pembunuh, perampok, penjina, ya, narkoba, penyembah berhala. Saudara kan pasti juga tidak setuju kan? Nah, Alkitab katakan kalau kita mengatakan diri kita Kristen, berani mengatakan, oh saya Kristen, itu berarti kita sedang bersaksi bukan saja kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Artinya gini, kalau kita mengatakan bahwa saya Kristen, itu dengan satu tanggung jawab penuh bahwa pola pikir saya harus seperti Kristus. Sikap hati saya harus seperti Kristus. Perkataan-perkataan saya harus seperti Kristus. Dan juga perilaku hidup, ya, dan perbuatan hidup harus seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mengkhotbahkan ini bukan berarti saya sudah sempurna ya. Bapak Ibu Saudara, aduh, masih jauh. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin supaya semakin serupa dengan Kristus. Ya mungkin sampai Tuhan panggil saya pulang, saya tidak akan sempurna. Tetapi apa yang saya usahakan sebisa mungkin. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika melihat saya di Facebook atau di YouTube, memandang wajah saya, apa yang ada di dalam benak hati saya. Tapi saya punya kerinduan Bapak Ibu Saudara ketika berbicara dengan orang, saya hati-hati sekali. Tapi jujur aja Bapak Ibu, kadang-kadang juga kan kalau misalnya di jalan keserempet, aduh kadang-kadang juga keluarkan juga kan kata-kata yang nggak baik kan. Tapi aduh, tapi kalau kita sadar bahwa kita sedang berusaha untuk berperilaku seperti Kristus, kita pasti minta ampun. Aduh Tuhan, ampun, aduh saya sudah mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Bisa saja kita mengeluarkan perkataan-perkataan itu lagi capek, mungkin ya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang juga tidak baik kan kepada mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan saya dan ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Kristen itu artinya kita memiliki roh Kristus. Ada roh Kristus di dalam kita. Christ in me. Christ in you. Christ in us. Jadi kalau Kristus di dalam diri kita, maka seharusnya Kristus yang akan memimpin pola pikir kita. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 8-9, pola pikir kita yang baik. Pikiran kita harus pikiran yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis. Dengan semua pikirkan yang baik, yang benar harus ada dalam pikiran kita. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kristus, maka pikiran kita juga harus pikiran-pikiran Kristus. Nah, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kristus, maka hati kita juga harus hati Kristus. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing bisa cek ya, masing-masing di hati kita. Saat ini di hati kita apakah ada kebencian, ada kepahitan, atau ada apa gitu. Pernah ada seorang ibu, dia mengalami ada semacam benjolan di dalam perut, maka lalu ada seorang hamba Tuhan yang melayani beliau dan tanya, kenapa ibu sampai mengalami seperti ini? Karena beliau sudah pergi ke dokter dan dokter bilang ya tidak ada penyakit yang dia makannya baik, tidurnya baik, dia juga tidak hidup dalam dosa, dia juga tidak berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dia hidup benar, rajin melayani, rajin beribadah, ya, juga ya setia berikan persembahan, kemudian juga ya berolahraga, cukup sehat gitu hidupnya. Tetapi ketika ditanya, apakah ibu menyimpan kepahitan? Nah, ternyata dia akhirnya ungkapkan, Pak Pendeta, saya sudah menyimpan kepahitan selama 8 tahun kepada suami saya yang berselingkuh. Terus dia simpan segitulah. Lalu hamba Tuhan ini katakan, Bu, ibu mau pergi ke dokter manapun tidak akan bisa sembuh.
satu yang ibu harus lakukan. Ibu harus lepaskan pengampunan. Lalu hamba Tuhan ini mengajak ibu ini untuk berdoa Bapa kami. Lalu ketika sampai kepada ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang. Ya kan? Nah, waktu sampai di bagian itu, hamba Tuhan ini mengatakan ibu harus mengucapkan ampunilah aku seperti aku juga mengampuni suamiku. Nah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nah, ini masalahnya. Bapak Ibu, kalau kita memahami bahwa kita Kristen dan ada Roh Kristus dalam diri kita, seharusnya hati kita juga dituntun oleh Roh Kristus dan hati yang bisa mengampuni. Setelah kira-kira hampir seminggu dilayani dan beliau hamba Tuhan katakan, tidak bisa, ibu tidak akan bisa sembuh kalau ibu tidak bisa melepaskan pengampunan. Dan saudara tahu, dia cukup berat, dia terus berusaha. 8 tahun loh dia simpan kepahitan sampai, waduh, ada gumpalan di dalam perutnya. Dan ketika dia bisa mengucapkan, ampunilah aku Tuhan, seperti aku juga mengampuni suamiku. Dia menyebutkan, saudara tahu, langsung pendarahan. Pendarahan besar sekali itu, benjolan itu pecah dan akhirnya ibu ini sembuh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku diri kita Kristen, ya tidak masalah kita punya KTP Kristen, kita pergi ke gereja, kita kelihatan rajin berdoa, tetapi kalau kita tidak membiarkan Roh Kristus memimpin pikiran kita, tidak membiarkan Roh Kristus memimpin hati kita, tidak membiarkan Roh Kristus memimpin perkataan kita, perilaku hidup kita dan perbuatan kita, maka sesungguhnya kita akan mempermalukan Kristus. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memahami bahwa ada Roh Kristus, kemana saja kita pergi, ada Christ in us, ada Tuhan di dalam diri kita. Kita harus ingat, kalau ada Tuhan dalam diri kita, kita dapat berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Saya nanti akan memberkati pasangan yang ke-75 tanggal berapa ya, bulan September yang akan datang. Dan dalam konseling pranikah saya seringkali bertanya kepada pasangan yang akan menikah, saudara mengerti nggak maknanya kita di dalam sebuah pernikahan? Apa tugas seorang pria, seorang suami di dalam rumah tangga? Dan apa fungsi juga seorang istri di dalam rumah tangga? Itu bukan sekedar hubungan antara sepasang kekasih, sepasang suami istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 mengungkapkan kepada kita bahwa hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Nah, saya selalu sampaikan kepada suami terutama, istrimu dan anak-anakmu akan belajar mengenal Kristus dari hidupmu. Ya, jaga pola pikirmu, jaga sikap hatimu, jaga perkataanmu, perilaku hidupmu. Anak-anak dan istrimu akan belajar mengenal siapa Kristus melalui hidupmu. Dan istri, engkau harus menjadi contoh yang baik bagaimana jemaat yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak akan belajar bagaimana menjadi jemaat yang baik pada seorang istri yang taat kepada suami yang takut akan Tuhan. Karena banyak juga istri yang tetap taat kepada suami yang tidak takut Tuhan. Taat kepada suami yang takut Tuhan, yang memiliki karakter seperti Kristus. Ya, jadi itu hubungan suami istri. Jadi tidak mudah sebenarnya. Saya pernah ditanya, itu video saya kan sempat viral. Katakan, Pak, boleh nggak tuh Pak Ahok gugat cerai istrinya? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Saya bertanya begini, pantaskah suami Kristus menggugat cerai jemaat? Nah, demikian juga, pantas nggak kalau istri Kristen menggugat cerai suaminya? Pertanyaan saya, berani nggak jemaat menggugat cerai dengan Kristus? Nah, ini untuk kita semua ya. Jadi jangan sembarangan
cerai, 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 cerai. Karena kita sedang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar untuk memahami bahwa Kristen itu bukan sekedar agama. Kristen itu bukan sekedar kita punya KTP Kristen. Tetapi Kristen itu karena Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita, pola pikir kita, sikap hati kita, perkataan kita, perilaku hidup kita, dan perbuatan hidup kita semakin hari seperti Kristus. Ingat setiap perkataan kita, ingat setiap perilaku hidup kita, sikap hati kita. Tuhan Maha tahu. Orang mungkin tidak tahu hati kita, apakah kita sedang benci orang atau tidak. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Mari cerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Milikilah selalu pola pikir yang baik, ya, sikap hati yang baik. Gunakan selalu perkataan-perkataan yang baik. Jangan suka ngomong kasar sama suami, jangan suka ngomong kasar sama istri, jangan suka ngomong kasar sama orang tua, anak-anak, tetangga, siapapun jangan suka ngomong kasar. Karena setiap perilaku hidup kita semuanya, baik pola pikirnya, sikap hatinya, perkataan dan perbuatan hidup kita, orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Muliakanlah Kristus dalam hidup kita. Jangan mempermalukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.